Yo, what's up guys? Selamat datang kembali di Tune9 Fit bersama saya Bobby Ida. Thank you so much guys untuk positive feedback di video sebelumnya push day, dan banyak dari kalian request untuk back day sama traps di hari yang kedua. Jadi di dalam video ini aku akan bahas secara detail tentang back dan traps dalam hari yang kedua. Guys, aku mau ingetin lagi, ini adalah off-season seri aku, di mana tujuan dari semua workouts ini adalah untuk menaikkan berat badan, menaikkan size, dan menaikkan strength. Oke, jadi aku akan main dengan low reps daripada biasanya untuk menaikkan strength, untuk menaikkan massa otot aku. Kita langsung mulai dengan gerakan yang pertama guys. Aku suka banget di dalam gym ini ada plate loaded pull down machine. Enak banget guys, aku mendapatkan mind muscle connection yang bagus banget, dan aku juga bisa melatih berat dengan mesin ini. Seandainya kalian nggak punya mesin ini di gym kalian, kalian juga bisa pakai lat pull down biasa, juga bisa pakai pull up. Biasanya di gerakan yang pertama untuk latihan back, aku melakukan pull down mesin atau juga dinamakan horizontal row dari atas ke bawah. Dengan horizontal row kita fokus ke width dari back kita. Yang kita selalu harus ingatkan untuk melatih back kita, kita perlu width, harus menjadi kayak V-taper, tapi juga kita perlu thickness dari back yang kita bisa mendapatkan dari rowing. Jadi dalam back workout selalu harus ada lat pull down atau pulling movement dari atas, dan harus ada rowing movement juga. Nah, dengan plate loaded pull down mesin ini aku lakukan 3-4 set tergantung gimana aku rasa di hari itu, dan aku lakukan di antara 6-8 reps. Sekali lagi aku mau ingatkan kembali, ini adalah off season lagi, aku coba untuk main low reps, untuk mengangkat beban seberat mungkin, tapi selalu dengan satu catatan, teknik yang baik dan benar guys, oke? Nah, yang kita mau fokus juga kalau kita melakukan semua pull movement atau rowing movement adalah salah satu kunci yang sangat penting untuk mendapatkan mind muscle connection di back kita adalah kita mau selalu bayangkan sama kita narik dengan siku kita, bukan dengan tangan kita. Itu sangat penting, satu kunci yang kalian selalu harus ingatkan kalau kalian melatih otot back. Selain dari itu, satu kunci yang harus juga diingatkan adalah traps kalian saat kalian narik harus selalu dalam keadaan relax. Oke guys, dan kenapa aku suka banget mesin ini? Karena aku bisa melatih kanan dan kiri terpisah. Ini benar buat aku sih, that's why ini adalah favorite mesin buat aku. Dan aku sangat rekomend kalau kalian punya plate loaded mesin ini di gym kalian, give it a try guys. Kita langsung lanjut dengan gerakan yang kedua. Biasanya dalam back workout, aku selalu melatih basics. Basics berarti buat aku adalah T-bar row, ada barbell row, tapi kebetulan di hari itu, gym itu penuh banget guys, benar full banget. Kalian nggak bisa mendapatkan barbell sama sekali, dan pasti banyak dari kalian juga pernah mengalami seperti itu. Jadi aku mau nggak mau mengambil plate loaded row machine. Ini juga enak banget guys, tapi seperti aku bilang biasanya aku main T-bar atau barbell row. Tapi terkadang kita nggak punya opsi lagi, kita harus emang pilih sesuatu yang sebenarnya bukan plan kita, tapi karena gymnya rame kita harus cari opsi yang lain guys, oke? Plate loaded row seperti aku bilang harus ada pull down, harus ada row, harus ada dalam workout kalian. Di plate loaded row ini, di mesin ini, aku juga melakukan 3-4 set dan juga 6-8 repetisi. Semua tips and tricks yang tadi aku udah jelasin juga valid di sini. Jadi kita mau coba untuk row dengan siku kita, bukan dengan tangan kita. Selain dari itu, kalau kita melakukan rowing yang sangat penting, jangan terlalu arch ke belakang ya. Jadi kalau misalnya di plate load rowing machine, kita sebisa mungkin mau tempelin dada kita di atas bench itu dan mau nahan posisi itu supaya kita mendapatkan contraction lebih bagus lagi.
Oke, kita langsung lanjut dengan gerakan yang ketiga. Ini adalah deadlift. Banyak dari kalian bisa sekarang bertanya, Bob, kok kamu mulai dengan deadlift baru di gerakan ketiga, bukan kamu capek? Nah, ini sengaja guys, karena aku belajar ini dari salah satu bodybuilder yang terkenal banget, namanya Dorian Yates, yang punya punggung yang luar biasa banget, dan dia terkenal untuk back dia, dan dia selalu melakukan deadlifts di akhir workout dia. Dan aku juga merasa dari pengalaman pribadi, dengan aku melakukan deadlift di gerakan yang ketiga atau bahkan yang terakhir, aku bisa mendapatkan mind muscle collection yang enak banget di lats aku. Jadi aku bisa benar-benar merasakan deadlift itu di punggung aku, bukan cuma di pinggang atau di kaki. Jadi aku sangat rekomen buat kalian cobain juga untuk melakukan deadlift di akhir workout atau di gerakan yang ketiga, di mana kalian udah capek. Itu juga dinamakan pre-exhaust. Di sini aku juga lakukan 3 set dan 6 repetisi. Yang di deadlift ini kita harus perhatikan bahwa form itu number one, kunci itu. Jadi jangan sacrifice atau korbankan form kalian demi mengangkat beban yang lebih berat. Karena exercise ini lumayan bahaya kalau kita melakukan dengan form yang salah, pinggang kita bisa kena. Jadi aku rekomen buat kalian semua, lakukan gerakan ini benar-benar dengan form yang baik. Oke, exercise yang terakhir di dalam back workout ini adalah cable row. Cable row adalah salah satu favorite aku karena aku mendapatkan mind muscle connection yang bagus banget dengan back aku. Ingat sekali lagi, narik dengan siku. Di sini kita melakukan 3 set dengan 8 repetisi. Jadi kalau kalian perhatikan untuk back biasanya aku melatih di antara 12 sampai 16 working set. Buat aku udah lebih dari cukup. Dan kenapa aku cuma melakukan misalnya 12-16 working set? Karena beberapa orang itu mungkin kurang, mungkin banyak dari kalian mikir, oh harus sampai 5 variasi, 6 variasi. Tapi kalian harus ingatkan kembali, aku latihan 4 kali seminggu, 1 hari off, 4 kali lagi. Jadi terkadang bisa jadi aku melatih otot back itu 2 kali dalam 1 minggu. Jadi untuk benar-benar bisa recover, aku nggak bisa main volume yang terlalu tinggi. Dan aku pribadi juga nggak terlalu suka volume yang terlalu tinggi, karena aku merasa intensitas semakin di akhir workout semakin berkurang. Aku suka banget combine back itu dengan traps. Tapi kalian juga bisa combine back itu, bisa juga di-combine sebenarnya dengan apa aja. Yang paling populer combine dengan biceps, combine dengan triceps. Kalau aku pribadi paling demen combine dengan traps karena menurut aku punggung itu masih ada hubungan sama traps. Traps itu kalian bisa melakukan beberapa variasi gerakan, ada upright row, tapi yang paling populer juga adalah namanya shrugs. Untuk shrugs, aku melakukan barbell atau dumbbell, salah satu favorite itu, jadi aku selalu kayak selang-seling, satu workout pakai dumbbell, satu workout pakai barbell. Nah, di barbell shrugs ini aku juga melakukan 3 set di antara 6 sampai 8 repetisi. Yang sangat penting di dalam barbell shrugs itu, seringkali kita ada kecenderungan untuk mengangkat beban berat dan cuma swing ke atas, tapi mengayung ke atas dengan range of motion yang kurang banget. Tapi aku merasa di barbell shrugs itu kita harus benar-benar punya teknik yang baik seperti di semua exercise. Jadi yang penting kuncinya adalah pas kita narik ke atas, tahan 1 detik di atas, coba untuk kunci traps sekeras mungkin dan balik pelan-pelan. Sebenarnya range of motion sangat penting. Kalian harus coba berusaha supaya bahu kalian naik sampai telinga kalian, ya, itu mendapatkan range of motion yang benar-benar maksimal supaya kalian bisa membentuk otot traps kalian maksimal.
Oke guys, sebelum video ini end, aku mendapatkan selalu banyak pertanyaan kalau latihan pull day atau back, kenapa pakai straps? Nah, straps itu bagus banget untuk supaya kita bisa mengangkat beban yang lebih berat. Karena kalian bisa bayangin forearm kita atau grip strength kita jauh lebih lemah daripada otot punggung kita. Jadi misalnya seandainya kita bisa rowing dengan 50 kg dumbbell, back kita bisa, tapi tangan kita, forearm kita nggak kuat. Jadi kita bisa memakai straps untuk bisa mengangkat 50 kg supaya otot back kita mendapatkan stress yang optimal sehingga dia bisa dibentuk optimal. Tapi sebenarnya ada positif, ada negatifnya. Kalau positifnya adalah seperti tadi aku jelasin, back kita mendapatkan stress lebih banyak, berarti gainsnya lebih banyak. Tapi negatifnya juga kalau kita selalu pakai straps, grip strength kita menjadi kurang, maksudnya kurang kuat, menjadi lemah, sama forearm kita juga jadi lemah. Jadi tips aku untuk memakai straps itu adalah di set-set yang masih ringan, gak terlalu berat, dimana kalian masih bisa pegang bebannya, kalian nggak pakai straps. Kalau benar-benar kalian udah masuk ke dalam working set yang benar-benar berat, kalian menggunakan straps. Jadi kalian dapat dua positifnya dari strapsnya sendiri. Dan jangan juga banyak juga dari teman-teman nanya tentang belt, kenapa selalu pakai belt. Yang pertama adalah aku emang merasa nyaman sama belt, teman-teman. Yang kedua adalah aku juga merasa selain dari nyaman juga lebih aman menggunakan belt. Tapi itu bukan wajib, bukan berarti kalau kita nge-gym wajib harus menggunakan belt. Itu sebenarnya ya penting nggak penting, teman-teman. Jadi kalau kalian emang merasa lebih nyaman ya silakan pakai belt, tapi bukan wajib untuk menggunakan belt saat kalian latihan. Oke guys, kalau kalian pengen nonton episode yang ketiga dan 4 dari seri off season ini, tuliskan di comment section, dan jangan lupa untuk check out Instagram dari Bobby Ida dan Sheila Federica dan Facebook dari Tuna and Fit. Subscribe to this channel juga dan aktifkan notification bell untuk selalu mendapatkan video dan update yang terbaru. Thank you so much guys for watching this video. You know this, it's your boy Tuna and Fit. Let's go, let's get it.